Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini turut mengamankan proses pemilihan umum di wilayahnya. Sejumlah tokoh sudah menggunakan hak pilihnya tadi pagi. Kita langsung terhubung dengan Bribtu Wiwit Fajaryanti di Command Center Polda DIY. Bribtu Wiwit, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Fajaryanti dari Bithumas Polda DIY, langsung dari Command Center Polda DIY, menyampaikan informasi seputar pemilu di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja berdasarkan info yang kami peroleh sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Cawapres dengan nomor urut 3 yaitu Profesor Mahfud MD beserta keluarganya telah menggunakan hak suaranya di TPS 106 yang terletak di Sambil Gilor, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dan TPS ini berjarak kurang lebih sekitar 150 meter dari rumah beliau. Dan dalam kesempatan tersebut juga Profesor Mahfud MD ditemani oleh istri dan juga salah satu putra beliau. Dapat kita lihat bersama untuk situasi di TPS 106 terpantau sangat ramai dan juga warga sangat antusias karena untuk memanfaatkan atau untuk menyalurkan hak suaranya. Begitu. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Profesor Mahfud MD setelah menggunakan hak suaranya juga beliau menyempatkan untuk menyapa warga di sekitaran TPS 106 Sambilegi, Kelurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Kota Yogyakarta, tepatnya yaitu di TPS 1 di TPS di dalam Cokronegaran, Keraton Yogyakarta. Ya, di dalam TPS di dalam Cokronegaran Keraton Yogyakarta dapat kita lihat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta dengan GKR Hemas dan juga keluarganya memberikan atau menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Dan di TPS tersebut juga ada sisi uniknya, yaitu dengan para KPPS dan anggotanya menggunakan pakaian atau busana khas Keraton Yogyakarta, yaitu menggunakan dengan beskap dan juga menggunakan blangkon begitu. Ya, langsung kita beralih ke TPS unik yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, di TPS unik di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu di TPS 10 Dusun Kendel, Kepanewon, Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di TPS ini para anggota KPPS maupun anggota petugas dari TPS-nya menggunakan seragam SMP atau menggunakan seragam sekolah untuk menarik minat atau menarik perhatian para calon pemilih agar pemilu pada hari ini bisa berjalan lebih meriah lagi, dan diharapkan, dan di sini juga terdapat TPS untuk ruang untuk warga yang disabilitas atau difabel. Dan di TPS ini, TPS ini dapat kami laporkan situasinya masih masih sepi untuk saat ini, namun diperkirakan sampai nanti siang nanti akan terjadi atau akan bertambah jumlah pemilih yang berbondong-bondong untuk memberikan hak atau menggunakan hak suaranya di TPS tersebut. Selain itu, selain itu pemirsa, dapat kami laporkan untuk jumlah TPS keseluruhan di wilayah Yogyakarta yaitu sebanyak 11.932 TPS. Dengan jumlah DPT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 2.870.970 orang. Dan untuk Polda DIY juga melaksanakan perbantuan atau backup untuk di wilayah Polresta Jajaran di Yogyakarta untuk melakukan pengamanan TPS sebanyak 933 personil.
Nah, sementara itu untuk sinergitas atau perkuatan keamanan dibentuk juga Kompi Kerangka serta ada tambahan pasukan dari TNI yang akan nantinya bersama-sama setelah nanti sekitar pukul 1 di saat mulai perhitungan suara itu akan dilakukan patroli di wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan beserta dengan seluruh pejabat utama Yogyakarta melakukan patroli ke TPS-TPS dengan menggunakan sepeda motor dan juga para pejabat utama melaksanakan pamatwil di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Dede, demikian yang dapat saya laporkan dari Bid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita kembali ke studio. Bribtu Wiwit Fajarianti, terima kasih untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita langsung beralih ke informasi berikutnya. Gedung Putih berharap hari pemungutan suara di Indonesia berjalan lancar. Sementara di tanah air, film Dirty Vote menyibak dugaan bagaimana birokrasi dan fasilitas negara digerakkan untuk mengamankan kepentingan politik. Berikut laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal. Jelang pemungutan suara di tanah air, Gedung Putih berharap yang terbaik untuk pesta demokrasi di Indonesia. And we want them to have a free and fair election, and we want the aspirations and the votes of the Indonesian people to matter. Dia menegaskan kembali hubungan Indonesia dan AS sebagai mitra strategis. Amerika Serikat dan Indonesia adalah mitra diplomatik sejak 1949 dan keduanya dekat karena sama-sama negara demokrasi. Amerika Serikat adalah demokrasi terbesar kedua dengan 330 juta penduduk, sementara Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga dengan 270 juta penduduk. Namun situasi di Indonesia memanas setelah rilisnya film dokumenter Dirty Vote yang membeberkan rentetan dugaan pengerahan birokrasi negara untuk melanggengkan kekuasaan jauh sebelum Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran dalam konferensi pers yang digelar hanya beberapa jam setelah peluncuran film menyatakan film itu sebagai fitnah. Bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. 3 akademisi hukum tata negara yang ditampilkan dalam Dirty Vote adalah 3 tokoh yang 1 dekade lebih mencermati perkembangan demokrasi, yaitu Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dosen Universitas Andalas Dr. Ferry Amsari, serta dosen Sekolah Hukum Jentera yang juga kandidat Dr. Bivitri Susanti. Mereka membantah film tersebut menjatuhkan salah satu paslon. Karena kan kalau diperhatikan dalam film itu nggak ada satupun kami menyebut atau menjelek-jelekan salah satu paslon. Bahwa ada paslon yang punya relasi dengan kekuasaan yang kami kritik, ya mau nggak mau, masa kita mau sembunyikan, kan nggak mungkin. Karena faktanya memang ada di situ. Tapi ini memang nggak secara khusus dibuat untuk siapapun paslon secara khusus gitu. Ini mengkritik kekuasaan. Sutradara dan para akademisi menyatakan film itu sudah ditinjau oleh pengacara dan siap menghadapi tuntutan hukum. Pengamat mencermati penggunaan fasilitas negara untuk kampanye memang jadi perhatian dalam pemilu di seluruh dunia. There are international best practices around, right, trying to make sure that where you can, that official resources aren't going into campaigning, and I think I think that's something that is I think that whether or not folks are restrained legally or not, I think it's something that folks are often, including this president, mindful about. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Eva Mazreva, Taras Prameswari, dan Rere Wahyudi, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.